wabarakatuh. Oke, kembali di saya Deka Pratama Jiranto 789, dan di dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Oke, mau tahu gimana kisah politik apartheid di Afrika Selatan dari terbentuknya hingga berakhir politik ini? Oke, tolong simak video bye-bye. Apartheid merupakan kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit dan ras, atau lebih tepatnya diskriminasi. Kebijakan ini dimulai oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Afrika Selatan merupakan benteng terakhir imperialis pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika. Politik apartheid sendiri berawal dari ini. Afrika Selatan sendiri merupakan negara yang kaya akan berlian dan emas. Kekayaan ini menyebabkan Afrika Selatan tidak luput dari imperialisme negara-negara barat. Pada tahun 1870, Inggris mulai mengeksploitasi kekayaan di wilayah tersebut. Imperialisme Inggris baru berakhir pada tahun 1910. Antara tahun 1910 hingga 1948, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan, maksudnya golongan minoritas, memulai kebijakan pemisahan ras dan warna kulit. Masa dikenal dengan segregation era atau era segregasi. Segregasi ini bukan cikal dari politik apartheid. Pada masa ini, golongan kulit putih mulai melakukan konsolidasi kontrol atas negara, memperkuat cengkeramannya terhadap populasi kulit hitam, dan menghilangkan campur tangan pemerintah Inggris di Afrika Selatan. Tercatat dua partai politik kulit putih pernah menjadi penguasa pada masa ini. Partai pertama ialah Partai Nasional yang berkuasa pada 1924 hingga 1939, dan 4 Mei 1948 hingga 1949 hingga Mei 1994. Partai kedua adalah Partai Kesatuan, berkuasa pada 1934 sampai 1948. Antara tahun 1934 hingga 1939, kedua partai berkuasa bersama-sama lewat sistem partai gabungan. Kebijakan pemisahan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat kulit hitam dan ras campuran. Diskriminasi yang dilakukan pemerintah menyebabkan kesenjangan dan kecemburuan sosial tidak dapat dihindarkan lagi. Sementara itu, salah satu gerakan oposisi yang paling awal dan aktif menentang hukum represif pemerintah hukum apartheid maksudnya ialah ANC. ANC itu African National Congress. ANC dibentuk pada 8 Januari 1912 oleh John Langali Balele Dube. Partai ini memiliki tujuan untuk mengakhiri apartheid dan memberikan hak pilih kepada kulit hitam dan ras campuran Afrika. Istilah apartheid sendiri mulai muncul di Afrika Selatan pada tahun 1930-an. Namun, baru pada tahun 1948, era apartheid dimulai secara resmi di Afrika Selatan. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemisahan ras yang lebih ketat dan sistematis. Politik apartheid memisahkan penduduk Afrika Selatan ke dalam golongan kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna, yakni orang-orang dari ras campuran. Namun, pada perkembangannya, orang Asia ditambahkan sebagai kelompok keempat. Di sisi lain, pemerintah Afrika Selatan yang didominasi minoritas kulit putih menetapkan sejumlah hukum ketat untuk menekan kaum kulit hitam. Pada tahun 1960, seluruh partai politik kaum kulit hitam dinyatakan ilegal alias terlarang. Setelah pecahnya kerusuhan anti-apartheid di Sharpeville pada 21 Maret 1960, tidak hanya itu, banyak tokoh pergerakan kulit hitam yang juga ditahan oleh pemerintah. Sharpeville Massacre atau pembantaian Sharpeville diawali oleh unjuk rasa anti-apartheid sekitar 5.000 hingga 7.000 pendemo kulit hitam. Akan tetapi ketika mereka mendekati kantor polisi Afrika Selatan melepaskan tembakan kepada kerumunan. Tercatat 69 orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. Pada tengah 1970-an, pemerintah mulai melonggarkan kontrol dan mulai membiarkan menjadi Amerika Serikat. Pada pertengahan 1980-an, pemerintah mengizinkan perwakilan kaum kulit berwarna duduk di parlemen. Sekali demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi kaum kulit hitam. ANC dan partai politik kulit hitam lainnya tetap menginginkan demokrasi yang sesungguhnya, di mana setiap orang boleh ikut memilih tanpa warna kulit dan ras, dalam artian tidak ada diskriminasi. Usaha-usaha apartheid bermula ketika pada masa pemerintahan PW Botha. Ya, PW Botha sendiri ialah yang berkuasa pada 1978 hingga 1949. Ialah pemimpin kulit putih pertama yang menginginkan reformasi di Afrika Selatan. Meskipun ia telah membawa sejumlah perubahan untuk membuat hidup lebih adil bagi kaum kulit hitam, perubahan besar belum tampak dan dirasakan. Tapi pada tahun 1998, Botha mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang memburuk, sehingga penggantinya ialah F.W. de Klerk, berkuasa dari tahun 1989 hingga 1994 menjadi presiden pengganti Botha. F.W. de Klerk sendiri nama lengkapnya Frederick Willem de Klerk. Selama menjabat, de Klerk banyak mengimplementasikan usaha-usaha untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga kulit hitam.
Pada tahun 1990, de Klerk mengakhiri pelarangan partai politik kaum kulit hitam termasuk si ANC tadi. Ia juga melepaskan banyak tahanan tokoh kulit hitam dari penjara. Salah satu tahanan dilepaskan ialah tokoh terkenal nih, Nelson Mandela, yang pernah dipenjara sejak tahun 1964. De Klerk sendiri aktif mengadakan pertemuan dengan Mandela saat di penjara ataupun setelah dibebaskan. Nelson Mandela yang berkuasa yang hidup dari 1918 dan meninggal pada tahun 2013 setelah bebas dari penjara kembali aktif memimpin partai ANC ini. Ia berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil penduduk kulit hitam. Usahanya bersama dengan de Klerk membuat kaum kulit hitam dan putih dapat mengupayakan perubahan bersama. Pada tahun 1992, de Klerk mengadakan referendum yang dikhususkan untuk kaum kulit putih. Dalam referendum tersebut, ia menanyakan kepada mereka apakah ingin mempertahankan politik apartheid atau mengakhirinya. 23 pemilih setuju untuk mengakhiri sistem politik itu. Setelah negosiasi bersejarah tersebut, pada tahun 1994, diadakan pemilihan umum bebas pertama di mana warga kulit hitam dapat ikut serta. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh ANC dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Serah terima jabatan dari de Klerk dilakukan pada bulan Mei 1994. Kemenangan ANC dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden menjadi akhir dari jalan politik apartheid di Afrika Selatan. Sejumlah era baru pun dimulai di Afrika Selatan. Era ini lebih dikenal dengan nama post-apartheid. Artinya sesudah apartheid. Itulah akhir dari politik apartheid yang diakhiri dengan diangkat Nelson Mandela sebagai pemimpin Afrika Selatan yang baru. Dan karena Nelson Mandela inilah Afrika Selatan bersatu. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang politik apartheid, sejarahnya politik apartheid itu sendiri dari awal hingga akhir politik apartheid ini. Ketika politik ini berakhir, mohon maaf bila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini video ini saya mohon maaf, tunggu saya di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.